berada di bambu Jawa lagi dulu ya. Kita kembali ke sini tidak. Ya, ini tanpa sengaja saya ingin melihat akar, saya ambil, ternyata di sini ada lubang lagi dulu ya. Wah, ini sesuatu hal yang dihuni daripada makhluk halus dulu ya. Ini termasuk bambu yang lubang dengan alami dulu ya. Oke, ini ros pendek gitu ya. Ini di dekatnya kita menemukan daripada bambu sabdo lutut gitu ya. Ini yang berdekatan ini sabdo lutut gitu ya. Yang satu ini bambu combong gitu ya. Ini ada orangnya gitu ya. Ini ada orangnya gitu ya. Ini lubang secara alami gitu ya. Oke, ternyata di sini banyak sekali makhluk halus yang berada di yang menempati rumpun bambu gitu ya. Oke, tetap dalam misi pencarian bambu unik dulu ya. Nah, ini kayaknya kita menemukan satu hal yang lain ya. Ini termasuk unik saja dulu ya, nggak ada patung dulu, masih tahapan bambu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kami tim YouTuber Nur Muhammad sudah nyampe di desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Tepatnya kita sekarang berada di Dusun Banjarsari itu ya. Kita akan melakukan misi pembolangan di sekitar rumput bambu yang berada di tempat kita berdiri ini dulu ya. Ikuti keseruan kami dalam pencarian bambu unik. Monggo. Selamat menyaksikan. Ya, ini dulur ya, kita sekarang berada di bawah daripada rumpun bambu. Nah, kita sekarang juga berada di pondok pesantren yang sekarang sudah kosong, tidak dihuni karena dari pemimpin atau pengasuh dari pondok pesantren pindah ke desa Ambulu ya, ke Sabrang. Untuk kali ini kita akan melakukan misi pencarian bambu unik di tempat di mana di belakang pondok pesantren yang kosong ini kayaknya terkenal angker dulu ya. Ini kita sekarang akan melakukan misi pencarian bambu unik. Oke, kita ditemani oleh Bapak Sinten nih, Pak Sinten Pak, Pak Handoko. Ya, ini kita ditemani oleh Bapak Handoko selaku warga sini dulu ya. Oke, ikuti kami dalam keseruan pencarian bambu unik dulu ya. Kita akan menuju ke rumpun bambu Jawa dulu ya. Nah, kayaknya di dekat kita ini rumpun bambu Jawa. Kita sudah menemukan daripada bambu tumpang sari dulu ya. Ini kita sudah menemukan daripada bambu unik tumpang sari dulu ya. Nah, ini bambu tumpang sari. Filosofi daripada bambu tumpang sari adalah simbol suatu kemakmuran dulu ya. Ini simbol suatu kemakmuran. Ciri dari bambu tumpang sari ketika ada satu ruas, ada dua ruas yang berdempetan, akhirnya menjadi ruas pendek kayak gini, bertumpuk kayak gini. Ini namanya ciri khas daripada bambu tumpang sari, simbol kemakmuran dulu ya. Untuk selanjutnya kita menemukan juga sabdo lutut dulu ya. Ini walaupun bambunya sudah dipotong, ini termasuk bambu yang unik ya, juga bertuah dulu ya. Ini bambu unik sabdo lutut dulu ya, bisa dilihat. Ini dari bambu Jawa dulu ya. Ini bambu unik sabdo lutut. Filosofi daripada bambu unik sabdo lutut adalah supaya kita selalu merendahkan diri, kita selalu rendah hati di dalam melakukan suatu pergaulan, di dalam kita bermasyarakat dulu ya. Nah, atau termasuk bagian daripada kata-kata sabdo yang selalu merendahkan diri untuk tidak sombong dulu ya. Ini filosofi daripada orang yang selalu merendahkan diri di dalam suatu bermasyarakat dulu ya. Ini termasuk bagian daripada filosofi ketika kita memanjatkan doa kepada Allah dengan segala kerendahan, dengan segala ketidakmampuan, maka la haula wala quwata illa billah. Allah selalu akan menolong kita di dalam melakukan suatu aktivitas dan diberikan suatu keselamatan dulu ya. Oke, ini filosofi sabdo lutut. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke rumpun bambu selanjutnya dulu ya. Oke. Ini suasana di sini sangat dingin sekali dulu ya. Memang di sini terkenal angker dulu ya. Kita untuk tahap pertama juga menemukan lagi daripada bambu unik tumpang sari lagi dulu ya. Tapi ini bedanya dengan yang tadi. Yang tadi tidak ada carangnya dulu ya. Tapi yang ini lebih cantik dulu ya, karena di sini ada carangnya dulu ya. Nah, ini
Ini dengan yang ini Dorku ya. Ini dengan yang ini bukan carang sejajar Dorku ya. Kenapa? Di sini ada carang yang berada di atas ini Dorku ya. Nah, di sini ada ruas pendek yang berdempetan. Ini namanya bambu tumpang sari. Ini bambu tumpang sari Dorku ya. Ini kalau mungkin orang kurang memahami, ini dikatakan bambu petuk katanya Dorku ya. Ini bukan bambu petuk tapi bambu tumpang sari. Ini bertuah Dorku ya. Insya Allah di dalamnya ada tuahnya ini. Nah, ini ada ruas yang berdempetan, yang pendek ini. Nah, di sini ada carang Dorku ya. Ini ada carang, ini carang ya. Bagian dari ruas yang ini, dan ini ada carang. Nah, bagian ruas yang ini Dorku. Ini namanya tetap bambu tumpang sari. Nah, ini seakan-akan kalau kita tidak mengetahui atau tidak jeli, ini mengatakan bahwasanya ini bambu petuk atau bambu carang sejajar. Ini kalau bambu petuk Dorku ya, ruasnya harus menghadap ke sana Dorku ya. Nah, ini ruas carangnya harus menghadap ke sana, yang carang sini harus menghadap ke sini. Bukan carangnya yang menghadap, tapi ruasnya Dorku ya. Ini kalau dikata bambu petuk. Tapi kalau orang tidak tahu, ini katanya akan mengatakan ini bambu petuk. Ini bukan bambu petuk Dorku ya. Ini tumpang sari. Ini ciri khasnya. Ada ruas pendek yang berdempetan. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke rumpun bambu yang berada di arah sana Dorku ya. Wah, ini kayaknya kita menekan lagi subdolutut di sini Dorku ya. Ini bambunya sudah dipotong. Ini termasuk kategori bambu unik subdolutut Dorku ya. Oke, kita cari lagi yang lain lagi Dorku ya. Nah, untuk selanjutnya kalau ingin sayur yang unik Dorku ya, sayur yang oke, ini ada rebung Dorku ya. Ini rebung dari bambu Jawa Dorku ya. Ini rebung kalau dioseng-oseng mungkin untuk berbuka puasa oke Dorku ya. Ya oke, tetap tidak mengurangi keseruan dalam rangka penjarahan bambu unik Dorku ya. Kita sudah menemukan lagi pancoran emas Dorku ya. Ini kita menemukan lagi pancoran emas Dorku ya. Ini bambu unik pancoran emas. Ini bambu pancoran emas adalah filosofi simbol daripada rezeki yang tidak terputus-putus Dorku ya. Ini tuahnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah supaya rezeki kita selalu mengalir seperti air yang mengalir, tidak akan pernah terputus-putus. Namanya ini adalah bambu unik pancoran emas Dorku. Oke, kita cari lagi yang lain Dorku ya. Untuk selanjutnya, oh ini katanya ditanya ini bambu apa katanya. Wow, ini masih kategori bambu biasa Dorku ya. Belum ada kategori uniknya ini. Nih, uniknya di mana Pak? Wah, ini tumpang sari. Ini tumpang sari. Ya, ini kita diberitahu sama Bapak ya. Bapak siapa? Bapak siapa Pak? Pak Handoko ini tanya. Ini termasuk kategori bambu apa? Sama seperti tadi Dorku ya. Ini ada carang. Di sini juga ada carang. Di sini ada carang Dorku ya. Berarti di sini ada dua ruas Dorku ya. Ya, ini ada dua ruas, 1 dan 2. Ini carang ini yang sini, carang ini yang di bawah. Berarti ini bukan tumpang sari, ini bukan carang sejajar Dorku ya, tapi ini bambu tumpang sari. Kalau ini carangnya berada di atas, ini berada di bawah, berarti ini ruas ini berada di atas, ini ada carangnya. Dengan ini sejajar Dorku ya. Dengan yang atas ini sejajar. Ya, ini kalau ini carangnya di ruas yang atas dan ini ada ruas yang berada di ruas ini nama sejajar. Tapi karena ini ada carang dan di sini ada carang, tapi carang berada di ruas yang bawah, namanya bambu tumpang sari. Oke, di sini ada orangnya Dorku ya. Kita membolang di sini tuh selalu diawasi nih. Di sini ada orangnya, orang tua Dorku ya. Kita pindah Dorku, nyantai saja. Yang penting kita tidak mengambil Dorku ya. Kita lihat lagi, kita menemukan daripada bambu subdolutut Dorku ya. Ini bambu subdolutut. Nah, ini dari bambu Jawa. Ini kayaknya bambunya sudah dipotong, tapi ini tetap ada tuahnya nih, subdolutut Dorku ya. Filosofi tetap seperti tadi adalah suatu kerendahan hati, doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Dorku. Boleh kita lanjutkan lagi Dorku. Kita sekarang berada di tepian sungai Dorku ya. Nah, ini kita sekarang berada di tepian sungai Dorku. Tempat ini sangat angker Dorku ya. Tempat ini sangat angker. Ini mata saya sudah belereng ini Dorku ya. Nah, ini terus. Monggo Pak. Oh, nggih, monggo. Nah, ini Bapak yang melihat daripada adanya pengambilan gambar ini pamit pulang Dorku ya. Ya, kita sudah menemukan lagi tumpang sari Dorku ya. Ini tumpang sari pangkal Dorku ya.
Nah, ini dengan yang ini adalah dalam satu pangkal dorku ya. Ini tumpang sari pangkal, dan kita juga menemukan lagi daripada bambu yang luar biasa ini dorku ya. Ini ada orangnya dorku ya. Bambu sejenis ini bambu rumah bagi makhluk halus dorku ya. Ini. Dan ini lubang atau combong secara alami dorku ya, bukan dilubangi manusia. Ini memang sengaja dilubangi untuk suatu sebagai tempat atau rumah dorku ya. Jadi ini unik dorku ya. Ini bambu yang tidak perlu diambil karena apa, kita akan diikuti sesuatu hal yang bersifat halus dorku ya. Kalau kita menemukan bambu seperti ini lebih baik tidak diambil dorku ya, karena tidak enak kalau kita diikuti makhluk-makhluk seperti itu dorku ya. Oke, ini rumah daripada makhluk halus dorku ya. Ini makhluk astral, ini alami dorku ya. Ini combong secara alami, bisa dilihat. Ini saya dekatkan, ini terluka atau terbuka secara alami. Nah, ini kita menemukan daripada rospen pendek dorku, dan di sampingnya kita menemukan pancoran emas dorku ya. Oke, kita akan melanjutkan pengambilan daripada gambar untuk misi pencarian bambu unik dorku ya. Ini kita sudah menemukan sesuatu hal yang unik lagi dorku ya. Ini juga tumpang sari pangkal dorku ya. Ini bisa disebut tumpang sari pangkal dorku ya, atau disebut pancoran emas dorku ya. Oke, kayaknya tempat ini sangat angker sekali dorku ya. Makanya dulu di sini dibuat sebagai pesantren dorku ya, tapi sekarang pesantrennya sudah kosong dorku ya. Kita akan terus mencari daripada bambu unik yang berada di tempat ini dorku ya. Oke, untuk selanjutnya kita menemukan rospen ruas pendek atau tolak ruas dorku ya. Ya, ini rospen ruas pendek dorku ya, dari pangkal daripada bambu Jawa. Ini juga termasuk bagian daripada bambu tumpang sari ya. Ini kayaknya di sini itu didominasi daripada bambu tumpang sari dorku ya, bambu uniknya dorku ya. Karena rata-rata di sini tuh rumpun bambu yang ada tuh bambu Jawa dorku ya. Oke, ini luar biasa tempat ini dorku ya. Ini daripada kondisi mata belereng dorku kalau di sini dorku ya. Kita cuma berniat untuk mengambil gambar dan tidak mengambil daripada sesuatu hal bambu yang unik di sini dorku ya. Kita cuma membolang. Ini katanya bapak yang ikut dalam pencarian bambu unik tadi dorku ya. Itu katanya tempat ini sangat angker sekali dorku ya. Nah, ini kita menemukan lagi bambu tumpang sari dorku ya. Ini bambu tumpang sari dari bambu Jawa dorku ya. Untuk selanjutnya kita menemukan daripada bambu rospen ruas pendek yang berada di pangkal bambu Jawa dorku ya. Oke, kita lanjutkan lagi dorku keturunan dalam pencarian bambu unik. Wah, suasana di sini juga sangat oke dorku, akar dorku. Luar biasa dorku. Kalau kita di sini mendengar di atas sana banyak sekali suara burung blekok. Di atas sana banyak sekali kita mendengar suara burung blekok dorku ya. Oke, nah kalau ingin sayur rebung dorku ya, ini sayur yang sangat oke ini. Ini sangat oke, ini sayur rebung dorku ya. Nah, ini buat oseng-oseng buka puasa oke ini. Namanya sayur rebung dorku. Tetap kita berada di tepi sungai dorku ya. Kita tetap berada di tepi sungai untuk melanjutkan misi pencarian bambu unik. Untuk selanjutnya kita menemukan lagi tumpang sari lagi. Kita selalu bertemu dengan tumpang sari dorku dari bambu Jawa dorku ya. Ini bambu tumpang sari. Dan untuk selanjutnya kita menemukan lagi tumpang sari. Rupanya tempat ini didominasi daripada bambu tumpang sari dorku ya. Nah, ini juga termasuk tumpang sari. Oke, selanjutnya kita cari yang lain lagi dorku ya. Nah, kita tetap berada di tepi sungai dorku ya. Suasana di sini sangat singup sekali dorku ya. Sangat singup sekali. Subhanallah. Kalinya saja sudah singupnya seperti itu dorku ya. Ini. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap membolang dalam keseluruhan pencarian bambu unik dorku ya. Satu demi satu daripada rumpun bambu, batang bambu
carang bambu kita awasi dulu ya. Ini bukti kalau di atas banyak sekali terdapat burung blekok dulu ya. Nah ini telur yang sudah menetas dulu ya. Nah ini cangkang daripada telur yang sudah menetas, ini telur blekok dulurku ya. Ini oke, di atas banyak sekali blekok dulurku. Di atas ini mungkin banyak sekali yang bersarang di sini dulurku, yang beranak dulurku ya. Oke, tetap kita lanjutkan lagi misi pencarian bambu unik dulurku ya. Oke, satu demi satu batang bambu kita awasi. Kita menemukan lagi daripada ini cangkang telur blekok dulurku ya. Ini cangkang telur blekok. Kayaknya di sini banyak sekali blekok yang sudah beranak di sini dulurku ya. Wah, ini kita menemukan kita menemukan pancoran emas ini. Ini bambu pancoran emas yang unik ini dulurku ya. Cuhui ini simbol kerejekian dulurku ya. Ini bambu pancoran emas dari bambu apus dulurku. Oke, kita lanjut lakukan pencarian bambu unik dulurku ya. Oke, kayaknya kita sekarang berada di rumput bambu apus dulurku ya. Suasana di sini kok gelap sekali dulurku ya. Beda dengan yang lainnya dulurku ya. Coba kami akan kembali ke arah sana dulu ya. Akan kami lihat dari sini posisi bambu apus itu ya. Suasana kok singup dan gelap dulurku ya. Coba ada apa sesungguhnya? Oke. Nah ini kita sekarang berada di bambu Jawa lagi dulurku ya. Kita kembali ke sini tidak ya. Oh, ini tanpa sengaja saya ingin melihat akar, saya ambil, ternyata di sini ada lubang lagi dulurku ya. Wah, ini sesuatu hal yang dihuni daripada makhluk halus dulurku ya. Ini termasuk bambu yang lubang dengan alami dulurku ya. Oke, ini ruas pendek dulurku ya. Ini di dekatnya kita menemukan daripada bambu sabdo lutut dulurku ya. Ini yang berdekatan ini sabdo lutut dulurku ya. Yang satu ini bambu combong dulurku ya. Ini ada orangnya dulurku ya. Ini ada orangnya dulurku ya. Ini berlubang secara alami dulurku ya. Oke, ternyata di sini banyak sekali makhluk halus yang berada di yang menempati rumpun bambu dulurku ya. Oke, tetap dalam misi pencarian bambu unik dulurku ya. Nah, ini kayaknya kita menemukan sesuatu hal bambu muda yang unik nih. Ini kayaknya apa ini ya? Ini termasuk unik saja dulurku ya, nggak ada pakem dulurku, masih tahapan bambu biasa dulurku ya. Ini kayaknya kita menemukan lagi nih bambu tumpang sari dulurku ya. Ini bisa disebut sabdo lutut dulurku ya. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku ya. Nah, ini kalau bisa dilihat ini bekas pondok pesantren yang sudah ditinggalkan dulurku ya sama Pak Yainya, karena berpindah ke desa Sabrang Ambulu dulurku ya. Nah, ini kosong dulurku ya. Ini kosong. Tempat ini sangat angker sekali dulurku ya. Makanya di sini banyak sekali burung-burung kerasan di sini karena tempatnya sangat sejuk sekali dulurku ya. Ada hawa mistisnya yang sangat tinggi di sini dulurku ya. Oke. Nah, ini kita mencium bau sesuatu hal yang berbeda dulurku ya. Nah, ini kita menemukan daripada ini bulu daripada burung blekok ini. Mungkin ada yang berburu dan tidak ketangkap dan mati di sini nih, burung blekoknya dulurku ya. Kayaknya di atas ada sesuatu hal yang menegangkan dulurku ya. Ada sesuatu hal yang agak memerindingkan ini, bulu kuduk ini. Oke, kita lanjutkan ke pencarian bambu unik dulurku ya. Satu demi satu rumpun bambu kita lihat, kita teliti, dan kita cari keunikannya dulurku ya. Ini kayaknya kita menemukan daripada bambu bengkok dulurku. Oke, ini bambu bengkok. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku ya.
Ya, kita sudah terbiasa di tempat-tempat seperti ini Terku ya. Kita nggak akan pernah lepas kendali Terku ya. Ibarat tempat-tempat yang seperti ini sudah biasa kita datangi Terku ya, karena untuk misi pencarian bambu unik itu biasanya yang dicari tempat-tempat yang seperti ini Terku ya, karena supaya kita mendapatkan sesuatu hal yang unik Terku ya. Ini cangkang daripada burung blekok Terku ya. Ya, ini kayaknya di atas sangat ramai sekali ini. Wah, burung blekoknya Terku ya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pencarian bambu unik lagi Terku ya. Suasana di sini tuh seperti es Terku ya. Di sini suasana di sini seperti es Terku, sangat dingin sekali. Ini tempat yang sangat mistis ini. Di tempat kita berdiri ini sesuatu hal inti daripada tempat yang sangat mistis Terku ya. Ini bisa dirasakan ini bisa dirasakan di sini Terku ya. Ini bisa dirasakan di sini Terku ya. Oke, kita asik merasakan tempat yang oke kayak gini. Oke, coba kehangatan daripada energi yang ditimbulkan daripada manusia beradu dengan energi yang ditimbulkan daripada bangsa jin. Coba untuk supaya apa? Keseimbangan daripada energi yang berada di sini Terku ya. Oke, kita menemukan daripada bambu pancoran emas lagi yang unik Terku ya. Ini bambu pancoran emas Terku ya. Ini super ini. Wah, nih unik ini Terku ya. Nih. Ini pancoran emas yang cihui Terku ya. Tapi kita tidak mengambil Terku ya di sini. Kita tidak mengambil. Ini pancoran emas yang cihui Terku ya. Wah, unik keren ini Terku ya. Oke, kita lanjutkan lagi misi pembulangan Terku. Ini kayaknya suasana di sini itu mendebarkan Terku ya. Karena di sini terkenal dengan keangkerannya, makanya di sini didirikan pondok pesantren. Karena apa yang diharapkan adalah dari tempat-tempat seperti ini supaya pondok pesantren itu bisa berkembang dengan pesat dengan berbagai macam segi teori daripada keilmuan yang diajarkan Terku ya. Oke, kita masih dalam pencarian bambu unik Terku ya. Ini pohon ini ada yang menghuni Terku ya. Kalau bisa di Terawang bisa dilihat ini ada orang tua yang berada di sini Terku ya. Wah, hawanya di sini sangat luar biasa Terku ya. Ini hawanya sangat luar biasa Terku ya. Oke, nggak apa-apa, tetap misi pencarian bambu ini kita lanjutkan kembali Terku ya. Oke, kayaknya kita sudah berada di tepi nih Terku ya. Ini kita kayaknya sudah berada di tepi ini. Oke, ini sudah jalan Terku ya. Ini sudah jalan Terku ya. Kita tadi membolang mulai dari timur sana sampai ke sini Terku dengan beradu energi Terku ya. Kenapa? Tempat ini sebenarnya tidak mau diambil gambar Terku ya. Sebenarnya tempat ini tidak mau diambil gambar, makanya tadi kita mengambil daripada video sudah berulang kali, sampai 7 kali atau 5 kali atau berapa kali tadi kita tidak jadi Terku ya. Selalu ada kesalahan di dalam kita melakukan suatu teknisi untuk pelancaran daripada pengambilan gambar Terku ya. Oke, kayaknya misi pembulangan pada siang hari ini Terku ya di desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember Terku ya. Dan tepatnya kita berada di Dusun Banjarsari yang dulunya di sini Dusun Banjarjo Terku ya. Akhirnya memecahkan diri, akhirnya di sini termasuk wilayah daripada Umbul Sari, makanya dinamakan Banjarsari Terku ya. Kalau yang sebelah selatan masuk di dalam Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Tapi kalau di sini namanya Banjarsari, kalau yang ikut Gumumas namanya Banjarjo Terku ya. Oke, kayaknya daripada pembulangan pada siang hari ini kami cukupkan sekian Terku ya. Apa yang kita dapat yaitu bambu unik pancoran emas, sabdo lutut dengan
berbagai macam bambu ruas pendek dan bambu tolak ruas yang berlubang tadi merupakan suatu informasi pengalaman supaya kita dalam melakukan suatu cara tidak keliru dan selalu diberikan suatu keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya supaya channel Nur Muhammad ini selalu bisa berkembang. Wassalam.